Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang harga-harga media filter yang saya gunakan di akuarium terbaru saya ini, teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang media filter yang saya gunakan di tank akuarium 150 cm ini, teman-teman. Namun saya di video itu tidak menyebutkan berapa harga media filter yang saya gunakan, teman-teman. Nah, momen ini bertepatan dengan ada salah seorang dari teman kita penghobi ikan mas koki, ya, dia DM di Instagram saya. Dia bertanya, "Bang, berapa sih media filter yang abang gunakan? Berapa harga dari tiap-tiap media filter tersebut?" Jadi di sini saya akan bahas, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian yang baru mau menentukan media filter untuk akuariumnya, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini media filter yang saya gunakan di tank akuarium saya yang baru ini sebenarnya media filter yang murah, teman-teman, bukan media filter yang premium ataupun yang harganya mahal. Nah, media filter yang murah maupun mahal itu sama saja, teman-teman, tapi yang membedakan itu mungkin dari segi kualitas. Seperti misalnya ya, rumah bakteri. Kalau misalnya yang premium mungkin dia bisa mampu menampung bakteri pengurai itu lebih banyak dari media filter yang biasa-biasa saja. Kemudian seperti busa Grand Wall yang hijau itu ada yang harganya di atas 100.000 ya, satu lembarnya saja di atas 100.000. Nah, itu berbeda dengan yang harganya yang 6.000 rupiah sampai 20.000 lah, teman-teman. Perbedaannya, kalau tekstur yang 100.000 itu ya, yang harganya mahal, yang premium busa itu ketahanannya lebih lama dan juga gampang dibersihkan, teman-teman, dan seratnya juga bagus dibandingkan dengan yang busa yang biasa-biasa saja, itu gampang sekali terurai ataupun rusak, teman-teman. Itu saja perbedaannya. Nah, nanti akan saya bahas juga tentang perbedaan media filter yang premium, yang bagus ya, teman-teman, dan juga media filter yang biasa-biasa saja kualitasnya. Nah, itu tadi, teman-teman ya, dari segi fungsi yang penting teman-teman sekalian tahu cara menyusun media filter itu supaya bekerja maksimal, teman-teman. Dan juga penyusunannya tidak terbalik. Nah, kalau kita menyusunnya terbalik, maka air akuarium kita tidak akan bersih, jernih, dan sehat untuk ikan-ikan kita, teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan melihat media filter yang saya gunakan, dan nanti di akhir video saya akan tunjukkan berapa harga dari media filter yang saya catat di buku pengeluaran di akuarium saya, teman-teman. Baik teman-teman, inilah media filter yang saya gunakan di tank akuarium saya yang baru ini, teman-teman. Nah, di sini di bagian atas ini, teman-teman, box talang ini khusus media filter mekanis saja, teman-teman. Nah, di sini media filter mekanisnya yaitu busa biofoam yang warna hitam, jaring nelayan, kemudian busa Grand Wall, baru busa putih, teman-teman. Dan di bagian sini ada tatakan atau pembatasnya supaya busa putihnya tidak terendam air, teman-teman. Nah, ini tips untuk teman-teman untuk menyusunnya itu, teman-teman ya. Di bagian paling atas ini jaring nelayan, kemudian biofoam, kemudian lagi di bawahnya Grand Wall,
dan juga di bawahnya baru kapas putih teman-teman. Nah, untuk harganya jaring nelayan ini harganya 2.500 teman-teman. Ini saya gunakan dua ya, sekitar 5.000. Kemudian busa biofoam yang hitam itu ini saya gunakan juga. Ini saya beli Rp7.000 ya, 12 dengan tebalan 5 cm ya, 5 cm ya, 5 cm. Kemudian panjangnya itu 10 ya, lebarnya 8 kalau nggak salah. Saya beli 7.000 teman-teman, saya beli dua. Nah, kemudian busa grand wall yang hijau itu saya beli satunya itu 7.000 kalau nggak salah teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan lagi catatan saya kalau salah dalam penyebutannya teman-teman. Nah, ini di bawahnya ini arang kayu. Arang kayu ini Rp10.000 teman-teman. Saya beli per kilo ya. Saya hancur-hancurkan sedikit supaya dia rata ya. Kemudian selanjutnya ini teman-teman, ini apa namanya, karang jahe. Karang jahe ini harganya Rp3.000 per kilonya. Kalau nggak salah saya menggunakan ini 2 kilo. Nanti kita lihat lagi catatannya teman-teman ya, kalau saya salah penyebutannya. Nah, ini sedikit tips untuk karang jahe. Kemarin saya letakkan di chamber terakhir ya, chamber dekat output air atau tempat air masuk kembali ke akuarium. Saya pindah ke depan karena media filter karang jahe ini melebur teman-teman, melebur jadi pasir-pasir kecil. Jadi ketika saya membersihkan itu apa namanya, bagian filter ujung ya, dekat outputnya ini ya, banyak sekali pasir-pasir itu jatuh ke dalam akuarium saya nih teman-teman, jatuh ke dalam, jadi sampah di dalam akuarium saya. Itu sangat sulit sekali saya membersihkannya teman-teman. Saya harus sipon lagi, baru pasir-pasir leburan dari media filter karang jahe ini terangkat. Nah, untuk karang jahe ini Rp3.000 teman-teman per kilonya. Kalau nggak salah saya menggunakan 2 kilo teman-teman. Nah, ini selanjutnya ini namanya kalau nggak salah biobal ring namanya teman-teman. Jadi dia sama seperti bioring sebagai rumah bakteri, namun di sini dia bentuknya seperti bulat ya, seperti bakso ya. Kemudian pori-porinya banyak sekali. Nah, ini sangat efektif untuk media filter biologisnya teman-teman. Jadi ini kalau nggak salah harganya per 500 gram itu 12.500 teman-teman. Saya menggunakan kalau nggak salah 2 kilo kalau nggak salah teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian ini di bagian chamber ketiga ini bioring ini sekitar 4 kilo mungkin ya. Nah, saya lupa, nanti saya akan lihat lagi catatannya. Ini bioring ya, kemudian langsung air masuk ke dalam akuarium teman-teman. Nah, untuk keseluruhan harga media filter ini ya, kalau nggak salah saya hitung ya, ini tidak lebih dari 150.000 teman-teman. Karena ini boleh dikatakan media filter yang umum digunakan di akuarium teman-teman sekalian. Namun yang membedakan mungkin cara penyusunannya saja teman-teman. Nah, ini sedikit tips juga untuk teman-teman yang menggunakan karbon aktif di media filternya. Ya, ada baiknya kalau kita membeli media filter karbon aktif yang di toko akuarium maupun di toko online itu biasanya kan dia pakai wadahnya seperti kain itu ya. Kalau saya saran lebih baik gunakan arang kayu teman-teman, baik arang kayu biasa maupun arang tempurung kelapa teman-teman, sama saja, tapi diperbanyak seperti saya ini teman-teman, dikasih tempat jaring ya. Ini saya bungkus pakai jaring nih teman-teman. Nah, ini saya bungkus pakai jaring ya. Ini lebih efektif teman-teman.
ya. Jadi menyerap kotorannya lebih banyak karena ya karbon aktif ini cukup banyak di sini saya gunakan teman-teman. Mungkin sekitar hampir 1 kilo ya teman-teman. Saya ingat ini ada bersisa sedikit ya karena dia cukup tinggi, jadi saya kurangi. Nah itu saja teman-teman ya media filter yang saya gunakan dan harga-harganya. Nanti saya akan perlihatkan lagi catatan yang saya pernah buat untuk media filter yang saya gunakan ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya catatan dari media filter yang saya gunakan di akuarium saya yang baru tadi teman-teman. Nah ini saya catat dalam artian saya ingin melihat berapa sih pengeluaran saya dalam membangun setiap akuarium saya teman-teman. Nah ini mulai dari urutan 1 sampai 8 ini sesuai dengan susunan media filternya teman-teman. Jadi memudahkan jika teman-teman yang ingin mencari referensi media filter teman-teman. Nah di sini yang pertama ini busa hitam atau biofoam Rp7.000 saya gunakan 2, itu 14.000 teman-teman. Kemudian jaring nelayan ini saya harganya satuannya itu 2.500 kali 2 5.000 teman-teman. Kemudian busa green wall yang hijau tadi saya sebutkan 7.000 kalau nggak salah, sebenarnya harganya 11.000 teman-teman, saya lupa. Kemudian yang keempat ini busa putih 3.500 ya, yang panjang 12 lebar 8 kalau nggak salah ya. Kemudian ini arang tempurung kelapa 1 kilonya itu 10.000 teman-teman. Kemudian lanjut yang ini karang jahe tadi saya bilang 2 kilo saya gunakan, ternyata dalam catatan saya cuma 1 kilo teman-teman, itu harganya Rp6.000. Nah ini selanjutnya biobal ring yang kuning tadi yang bentuk seperti bakso tadi. Nah ini harganya 12.500 kali 2 25.000. Nah ini untuk beratnya ini 500 gram nih teman-teman, bukan 1 kilo, 500 gram kali 2 25.000. Artinya saya cuma menggunakan 1 kilo teman-teman, 1 kilo aja. Kemudian yang ini terakhir itu bioring 24.000 kali 3 72.000. Nah ini untuk harga per 1 kilonya teman-teman, artinya ini dikali 3 72.000. Nah untuk media filter yang paling mahal ini cuma bioring ya, karena saya menggunakan cukup banyak, ini saya gunakan sekitar 3 kilo teman-teman. Nah teman-teman ya, untuk totalnya itu 146.500. Nah ini tadi betul saya katakan saya tidak lebih dari 150.000 untuk biaya media filter saya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai media filter yang saya gunakan dan juga harga-harga media filter yang saya gunakan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin mencari referensi media filter, kemudian juga ingin menghemat biaya nih teman-teman. Nah, semoga teman-teman di rumah semakin semangat merawat ikan hiasnya dan juga semakin paham ya tentang memelihara ikan hias, baik ikan mas koki dan ikan lain-lainnya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.